Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabatku dari ilmu alamiah kakek. Tuh, kali ini kita akan seperti biasa mengupas tentang kita dan sawit kita. Jadi kita dan sawit kita. Apa itu yang dikupas tuh? Begini. Pertama, yang harus kau ingat, kalian itu adalah warisan, bukan rintisan ya. Sekali lagi, kalian ada warisan, bukan rintisan. Jadi begini, warisan apanya warisan itu, Pak? Sedangkan ladang saya beli sendiri, sawit bibitnya saya beli sendiri, terus saya tanam sendiri. Warisan dari mana tuh? Kan nyari-nyari sendiri kami. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Bukan warisan apanya, bukan yang kalian miliki, tapi kalian itu adalah warisan. Kalian itu adalah berasal dari nenek moyang kalian. Oke, sekarang kita udah tahu. Setelah kita tahu, terus apa sekarang yang kita miliki? Sekarang kita udah memiliki, memang udah memiliki. Tapi kepemilikan itu mutlak, itu punya kita? Enggak mutlak itu punya kita. Tanah bukan punya kita. Kita hanya berhak untuk memakai, tidak untuk dibawa mati. Oke. Yang lebih seru lagi adalah proses untuk memiliki itu. Banyak proses yang harus kita lalui ya. Pertama, tentunya mencari uangnya untuk memiliki itu. Yang kedua, proses pengerjaannya yang begitu panjang, hingga tidak akan terlupakan seumur hidup perjuangan-perjuangan yang kita mulai dari nol. Walaupun tujuan itu utama, tapi prosesnya itu yang tidak bisa kita lupakan seumur hidup sobatku. Tadi saya katakan kita ini bukan perintis ya, tapi pewaris. Kita balik, kita ini pewaris bukan perintis. Artinya kita itu hanya penerus generasi sebelumnya, generasi nenek moyang kita. Mungkin kita bahagian ya, bukan kita, bahagian dari penyempurna aja, penyempurnaan usaha nenek moyang kita, bukan menciptakan, bukan mengadakan. Yang mengadakan itu nenek moyang kita ya. Semua ilmu yang mengadakan adalah nenek moyang kita, bukan kita. Kita itu hanya penerus yang mungkin penyempurna aja itu ya. Saya ulang, penyempurna. Kalaupun memang bisa sempurna, kalau tidak ya sebisa mungkin kita buat seperti apa gitu. Yang berikutnya, cara alami itu masih lebih baik daripada cara yang dipaksakan. Seperti pupuk misalnya, pupuk alami itu masih lebih baik dari sesuatu yang kita paksakan. Namun demikian relatif juga ya, masing-masing manusia punya pilihan, nggak harus seperti itu. Yang punya duit beda lagi ceritanya. Nah, begini sahabatku ya, saya akan membicarakan kembali pupuk alami yang sering saya gembar-gemborkan di channel saya sebelumnya, bahwasanya hal yang alami itu masih terlebih baik daripada setiap sesuatu yang dipaksakan. Karena begini, yang alami itu kan berjalan apa adanya aja, alam. Tentang kekurangan dan kelebihannya itu memang ada, tapi lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Semisal begini, kalau kita membuat pupuk alami, kekurangannya itu begini. Semisal ya, saya kan sering membuat tutorial tentang pupuk pelepah untuk sawit kita. Itu dipotong-potong, ditaruh di bawah batang sawit kita. Kekurangannya begini, kekurangannya itu memang relatif lama ya, pembusukannya itu mungkin perlu waktu 2 bulan
Dan untuk penyempurnaannya itu 3 bulan. Kalau udah 3 bulan itu udah pasti lama. Jadi kalau pupuk yang kita beli yaitu pupuk kimia itu relatif cepat. Mungkin hari ini kita beri dan seminggu kemudian itu udah nampak hasilnya ya. Satu lagi yang perlu menjadi catatan kita adalah jangan mencampur pupuk kimia dengan pupuk alami ya, bukan pupuk organik. Saya bilang kalau pupuk organik itu buatan, tapi sama aja intinya sebetulnya itu. Alami sama organik ya sama, cuman kalau organik kan yang udah jadi sih, yang udah dibuat sama orang. Oke, cuman kalau kita paksakan untuk mencampur itu jangan ditaburkan di atasnya. Kita beri jarak 1 meter dari sasarannya, maksudnya dari tumpukan pelepah tadi, dari bawah batangnya itu harus diberi jarak itu, jangan ditimpakan begitu saja gitu. Oke, itu pemberitahuan dari saya untuk sobat-sobat. Siapa tahu ada yang mau meniru ilmu alamiah kakek, silakan, karena ini nggak ada hak cipta. Nah, silakan dilanjut. Dan itu pasti ya, kegunaannya itu pasti tidak ada pantang-pantangan dan tidak akan merusak tanaman kalian. Oke, yang pasti kalian itu tahu, sebenarnya tahu, cuman pura-pura aja nggak tahu. Pertama pura-pura nggak tahu, bukan nggak tahu, pura-pura. Terus yang kemudian malas. Nah, ini penyakit malas ini ada. Bukan kalian aja yang punya penyakit malas, saya pun punya gitu. Sama ya, kita manusia kan. Jadi sekali lagi, kita itu bukan perintis, yang jelas kita pewaris. Jangan dibilang perintis, nggak ada itu. Semua kita warisan. Badan kita ini. Tadi kita bicara tentang kekurangan dan kelebihan pupuk alami ya saudaraku. Nah, kekurangan tadi begitulah ya, lama dia prosesnya. Namun kelebihannya banyak saudaraku. Kelebihannya dia itu bertahan sangat lama. Satu kali kita beri bahkan 1 tahun lebih tidak akan kita beri, dia tetap bertahan. Dan strukturnya itu menjaga kesuburan tanah ya, bukan mentanduskan tanah, menjaga. Setelah 1 tahun dia habis dan 1 tahun lagi dia akan menjaga kesuburan tanah kita ya. Jadi tanah itu terjaga kesuburannya. Nah, itu kelebihannya. Terus sawit itu tidak manja saudaraku, dia nggak selalu minta pupuk, selalu aja berbuah terus walaupun nggak dipupuk gitu sobatku. Oke, salam buat keluarga dan sehat selalu.